Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refnaldi Azurman dengan NIM 21031139994 dari Program Studi Matematika Angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi, maka para mahasiswa diharapkan untuk menjadi pribadi yang mampu menumbuhkan rasa bela negara, berdemokrasi dan menyuarakan aspirasi, taat menjalankan hukum negara, serta mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi era globalisasi. Korupsi merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dominan terjadi di Indonesia. Beberapa sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah hilangnya rasa bertanggung jawab, ketamakan terhadap uang dan kekuasaan, ketidakpatuhan dalam menaati hukum negara, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dengan adanya materi pendidikan kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi, saya belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tidak serakah dengan harta dan kekuasaan, menaati hukum negara, dan pastinya turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, niscaya negara ini akan terbebas dari perbuatan korupsi. Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sebagai salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, Pancasila berperan menjadi pedoman nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Segala macam kepribadian warga negara dan peraturan di Indonesia juga harus berpedoman pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang penting bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai identitas nasional. Berikut ini saya lampirkan salah satu berita yang membahas tentang masalah demokrasi di Indonesia. Pada berita tersebut, disebutkan bahwa beberapa alasan para mahasiswa melakukan demo adalah menolak penundaan pelaksanaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, terjadi kericuan antara para mahasiswa dan pihak kepolisian, sehingga terjadi tindakan penyerangan. Pada akhirnya, kericuan tersebut menyebabkan para mahasiswa yang melakukan demo membubarkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi di Indonesia masih tergolong minim. Rakyat tidak memperoleh haknya untuk menyampaikan aspirasi atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika hal ini terus terjadi, maka negara Indonesia bukanlah lagi merupakan negara demokrasi. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat perlu untuk mencerminkan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Berikut ini saya lampirkan salah satu berita yang membahas tentang masalah keberagaman di Indonesia. Pada berita tersebut, disebutkan bahwa terjadinya aksi kerusuhan di Manokwari disebabkan karena massa merasa dihina dan dinistai dengan yang dialami oleh mahasiswa mereka yang berada di Surabaya dan Malang. Mereka dihina dan dimaki dengan sebutan monyet. Hal itu menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran akan nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Tidak sepatutnya suatu golongan atau kelompok mendapatkan perlakuan yang intoleransi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap toleransi akan keberagaman yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku, ras, agama, atau golongan, tetapi warga negara Indonesia tetap mencapai pada satu tujuan, yaitu persatuan Indonesia. Dalam rangka mensosialisasikan pengembangan wawasan NKRI sebagai Kepulauan Nusantara, adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah: pertama, menghimbau masyarakat untuk menambah dan memperdalam wawasan seputar NKRI.
Kedua, mengajarkan wawasan seputar NKRI kepada para mahasiswa dan mahasiswa melalui mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, mengenalkan wawasan tentang NKRI melalui berbagai media digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Konstitusi merupakan sumber pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan sebuah negara. Jika tidak ada konstitusi, suatu negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dan tanpa konstitusi pula, tidak akan ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Sehingga hal ini nantinya akan memicu banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha untuk mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Adapun amandemen UUD 1945 didasari oleh 3 alasan, yaitu sebagai berikut. Pertama, alasan historis, di mana sejak awal dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 memang dibuat oleh para pendiri negara, yaitu BPUPKI dan PPKI, sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Yang kedua, alasan filosofis, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat campur aduk berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan. Yang ketiga, alasan teoritis, di mana berdasarkan pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.